Lu nge-review sendiri, lu beli sendiri. Terus keuntungan lo apa? Lu udah beli, lu posting, dia yang dipromosiin. Ngapain? Seneng aja sih. Ada kepuasan kalau misalnya kita kasih solusi. Wah, ini food vlogger kebanggaan Indonesia Raya nih kayaknya nih. Henry Jonathan. Gile. Men, lu bisa ajarin gue gak sih gimana caranya agar dapat endorse, biar dapat klien banyak. Lu kan raja endorse nasional ya, bukan ya? Gue loh, raja endorse. Nggak, lu banyak banget lo nge-review dan seterusnya. Dan jujur deh, lu ada produk yang dirasa nggak enak, lu bilang enak gak sih? Jangan jawab ya. Jangan jawab dulu ya. Nanti di akhir lo bisa bocorin ya. Karena rata-rata kayak begitu. Ya kan? Oh, bilang gak enak, semua dia enak-enakin. Dibayar. Iya ya kan? Yeah. Pasti ada sesuatu yang lu simpan, lu umpetin, atau mungkin diedit bagian-bagian part yang mungkin muka lu gak enak. Kadang-kadang mungkin lu buang, akhirnya tayangnya jadi yang bagus-bagus. Ya, nanti kita spill lah. Boleh. Sama strateginya tadi ya, gimana cara datengin klien. Percuma orang banyak konten kreator, food vlogger, tinggi followersnya banyak, tinggi views dan seterusnya, tapi nggak bisa monetize, nggak tahu, nggak bisa ngasilin duitnya dari mana dan seterusnya. Lihat ya, ini konten lu ini viral banget, ini rela antri 2 jam. Bukan ya, yang cabai hijau tadi mana? Tuh, ayam penyet cabai hijau paling laris. Ini cabainya berapa karung, bro? Itu cabenya sekali masak dia 9 kilo. Hah? 9 kilo, Mas. 100 ekor ayam dan 100 sebentar, pos. Tadi ada apa tuh bentuknya? Apa sih itu? Ulekan, Mas, itu ulekan. Oh, ulekan ya? Disebutnya King of Ulekan. Oh, kenapa tuh? Kok saya ngilu gitu? Coba ulang. Berhenti ngulek sampai keringetan. Terus ini nih kunci kenikmatannya. Ditambahin minyak goreng lagi ke dalam cobek. Buat pilihan lauknya ada ayam, tahu tempe, dan ati ampla. Harga nasi ayam cabai hijau 20.000. Sambal hijaunya pedas nampol, gurih, dan asin. Lu nggak mulus, bro? Cukup enak, bumbunya meresap. Namanya ayam penyet cabai hijau AA City. Outletnya sekarang selain di Plaza Indonesia, ada juga di Kiai Haji Mas Mansur, dan di sini tuh bisa dine-in. Oh iya, nih. Tuh. Cabai hijau di Jakarta, yang seharusnya tuh habis 300. Apa tuh tadi barusan? Ada kuncupnya. Oh, ulekan ya? Ulekan. Oh, digenggamnya gimana genggamnya? Itulah pokoknya ya. Genggamnya ya begitulah biasa. Oh, gitu ya. Jangan diulas-ulas. Bentar deh, itu yang di GI ya? Itu di samping GI. Yang rame banget. Rame banget. Yang viral. Yang kalau ngantri pakai nomor. Ngantrinya pakai nomor. Tahu kan gue? Iya, tahu. Tuh Dimas tadi ngasih tahu gue. Gue jujur nggak tahu banyak daerah pusat ya, karena kita mainnya selatan sama timur, jadi kita baru tahu. Ternyata seramai itu ya. Tadi yang rela antri 2 jam, atasnya juga apa tuh? Kalau itu pancake. Oke. Oh, ini pancake. Iya, itu pancake di Pasar Lama Tangerang. Bela-belain antri 2 jam buat cobain pancake viral ini. Iya, Japanese pancake yang satu ini tuh belum buka aja udah antri, guys. Saking ramenya, sehari bisa jualan sampai 800 piece pancake. Pilihan toppingnya juga ada banyak. Kalian bisa pilih, ada topping ini pakai kertas, bro. cheese, brulee, dan tiramisu. Bukanya sekitar jam 4 sore. Tapi saran gue sih kalian datang dari jam 3 deh. Soalnya antrinya Stop. Lah, itu buat begitu doang rame? Rame banget. Ini waktu kan itu biasa aja bikinnya. Biasa aja. Tapi waktu itu kita datang juga, wah, pakai nomor juga itu antrinya. Oh gitu. Dia belum datang gerobaknya. Orang-orang udah pada rame ambil nomor. Oke. Bro, kita bahas deh bro dari awal deh bro. Ya. Maksudnya sepak terjang lo tuh bermula dari mana sampai akhirnya lo bikin konten. Sebenarnya gini, gue nggak bahas brand-brandnya, iya kan? Karena 2 faktor. Yang pertama mungkin banyak banget waktu, dan yang kedua dia nggak bayar di sini. Nggak. Nanti kita sebut aja lah nama brandnya lah. Tapi intinya gue pengen tahu gimana cara menjadi konten kreator food vlogger. Food blogger apa food vlogger sih? Sama aja sih. Lo apa sebutnya? Food blogger kali ya. Food blogger ya? Food enthusiast? Enggak juga ya? Bukan? Bisa dibilang begitu juga sih. Food reviewer? Iya. Oh, oke. Dan duitnya dari mana hidupnya? Duitnya ya kalau gue kan sekarang ini aktifnya di IG sama TikTok aja. Oke. Jadi full revenue-nya ya dari endorsean. Karena nggak ada dari AdSense kan. Kalau yang mainnya YouTube atau yang bisa disebut YouTuber itu kan bisa dapat AdSense dari YouTube. Nah, kalau dari IG sama TikTok kan nggak ada AdSense sama sekali, kecuali mungkin TikTok Live ya. TikTok Live emang bisa ada duitnya? Duitnya dari mana? Dari TikToknya. Kalau TikToknya yang ini keranjang kuning. Ya. Gue tahu itu kan dagang dia. Iya. Nah, gue pikir dari views atau apa gitu. Biasanya suka ada beberapa stiker. Beberapa tawaran yang menawarkan kalau lu live selama sejam atau 2 jam untuk barang produk tertentu lu dapat sekian. Oh iya?
Iya. Oh itu mah ini kali kerja sama affiliate sama sebuah brand kali. Iya. Oh di situ bukan dari TikToknya kan? Bukan sih, bukan. Oh iya gue pikir dari TikToknya kayak YouTube, AdSense. Enggak bukan ya? Bukan. Kita bahas deh, lu kan seorang sales manager. Iya. Sampai sekarang juga masih sales manager. Kenapa tiba-tiba jadi ngomongin beginian? Coba deh, awal-awal lu di mana kantornya? Gue di Bandung kantornya. Pabrik. Bagian apa boleh tahu nggak? Jadi di Bandung itu pabrik manufaktur salah satu bahan kimia untuk building material. Kalau disebutnya tuh kalsium karbonat. Oke. Jadi gue di Jakarta ini handle klien-klien di Jabodetabek. Oh, sambil nunggu klien, dealing, lu nge-review makanan? Enggak juga sih. Oh, enggak juga ya? Jadi kalau review makanan biasa weekend. Di Jabodetabek? Jabodetabek. Oh, oke. Kenapa nggak di Bandung? Karena dari setelah lulus kuliah itu emang gue udah tinggal stay di Jakarta sih. Kan kantor lo di Bandung? Udah lama sih tinggal di Jakarta. Oh, kerjanya di mana? Kerjanya di sini. Bukan juga di Bandung? Bukan. Di Bandung kantor doang. Holdingnya di Bandung. Oke. Tapi gue aktifnya di sini karena kliennya kan tersebar di Jabodetabek. Jadi gue harus stay di sini. WFH gitu nggak ya? Yes, WFH. Oh, okay. Jadi sebelum pandemi gue udah WFH. Oke. Terus kenapa tiba-tiba kepikiran jadi konten kreator food vlogger atau blogger ini? Sebenarnya panjang ceritanya sih. Jadi boleh. Ada kopi nggak? Puasa ya, lagi puasa kita syuting. Belum buka ya. Gimana? Jadi waktu itu tuh gue ketemu sama teman kuliah gue. Yang ini? Bukan. Oh, bukan. Ketemu sama teman kuliah gue di sekitar tahun 2018. Kita kan dulu jurusan teknik industri. Oke. Dan teman gue ini lagi kerja di Astra waktu itu. Itu kan kayak perusahaan dream job kita lah sebagai mahasiswa teknik industri. Oh, siapa yang nggak mau masuk Astra gitu ya, kan? Nah dia udah kerja waktu itu kurang lebih kayaknya 5 tahun. Oke, di Astra tuh ya? Di Astra. Oke. Nah setelah itu tiba-tiba ajak gue ketemuan, terus kita ngobrol nih di tempat ngopi. Terus dia bilang, bro, gue mau resign nih dari kerjaan. Kenapa? Karena kan udah kerjanya istilah udah enak lah di Astra, udah terjamin. Terus dia bilang, gue mau usaha sendiri. Membuka jasa membuat website buat perusahaan-perusahaan. Oke. Dan dia bilang kalau dunia digital ini kedepannya bakal sangat berkembang kata dia. Dan waktu itu juga dia saranin ke gue. Nah, gue juga saranin ke lu kalau lu juga harus masuk ke dunia digital. Betul. Sebagai apapun lah kata dia. Jadi kalau di sosmed itu kita nggak cuma scrolling doang, buang waktu, tapi kita juga bisa dapat sesuatu lah gitu. Nah dari situ tuh gue mikir kira-kira kalau gue masuk di sosmed di dunia digital apa ya yang bisa gue kasih gitu buat orang lain. Awalnya gue nggak langsung ke food blogger. Oh sempat gagal dulu gitu bangun konten? Awalnya karena gue waktu itu kerjanya sebagai sales manager, gue sempat bikin website dan bikin artikel soal gimana caranya jadi sales yang baik lah. Oh, gimana cara bangun personal brand ke sales manager dengan tips and trick, caranya menghadapi ini, cara menghadapi itu, bikin ini, bikin itu gitu ya? Betul, cara closing sama konsumen kayak gitu-gitu. Awalnya gue kayak gitu. Tapi setelah itu nggak jalan? Nggak begitu jalan lah. Kenapa? Karena banyak saingan? Karena waktu itu gue masih bikin artikel yang berupa tulisan. Oh, sekarang video bro, behaviornya. Yes, itu dia. Sekarang kan video, nah zaman itu belum ada TikTok. Jadi kan belum kepikiran tuh buat bikin konten kayak gimana caranya jadi sales, bikin konten video ya. Nah terus setelah itu pokoknya lo bangun personal brand lah intinya. Oke. Setelah itu baru gue shift pindah haluan ke food blogger. Karena gue hobi makan. Terus gue iseng-iseng coba deh gue jadi food blogger. Kira-kira kayak gimana sih? Gue terjun dulu lah. Belajarnya di mana? Kan awalnya kan nggak mungkin tiba-tiba lo ngegas tanpa ilmu kan? Yes. Belajar di mana? Belajar sih kalau sekarang kan dunia digital nih enak banget ya. Kita mau belajar tuh semuanya gratis. Di YouTube ada, Google ada, IG, TikTok juga ada. Tinggal kita mau apa enggak. Ya kan waktu itu juga gue belajarnya mulai dari situ. Dari IG lihat-lihat food blogger yang udah ada. Kira-kira apa sih, kayak gimana stylenya, apa yang harus dilakukan. Belajarnya mulai dari situ. Dan storyboardnya itu kan alur dari konten dari opening sampai closing itu kan nggak sembarangan. Betul. Ya kan narik orang untuk nonton di awal, ngeklik sampai dia nyimak sampai akhir, sampai dia komen, diletakkan di jarinya dia di
ya tulisan-tulisan lah di handphonenya dia. Berat nyuruh orang komen, berat nyuruh orang like, share, save gitu kan. Betul. Nah itu tekniknya lu pakai gimana? Jadi kalau misalnya di short video, ini kan kita ngomong short video ya. Kalau aku juga, gua kebetulan aktifnya juga di short video. Oke. Gimana caranya kita bikin satu video tuh yang compact, yang gak terlalu lama durasinya, secepat mungkin, sesingkat mungkin tuh bisa memberikan informasi yang sebanyak mungkin buat audiens. Kalau nggak lu kena scroll. Yes. Selesai tuh lewat tuh. Yes. Kayak udah banyak juga kan orang yang ngomong kayak 3 detik pertama menentukan video kita tuh bakal ditonton sampai akhir atau enggak. Ya. Gitu, 3 detik pertama tuh emang kunci sih. Kunci gimana caranya kita bikin satu highlight, bisa berupa teks, bisa berupa opening words, yang istilahnya tuh julid, bikin orang penasaran. Oh, kayak tadi judul-judulnya tuh ngeri banget tuh, rela antri 2 jam, bela-belain nungguin 4 jam, orang jadi kayak apa sih? Yes. Seheboh apa sih ini makanan gitu kan? Ya, masnya juga kan jadi tertarik kan, apa sih ini yang bikin orang rela antri 2 jam. Dibanding kita cuma ngomong misalnya nemu pancake di Tangerang. Selesai udah, lewat tuh skip. Pancake ya udah biasa ya kan, gitu. Tapi giliran dikasih kayak pancake ini atau toko pancake ini orang udah nungguin dari sebelum buka. Ya kan? 4 jam rela antri mati-matian di situ dan seterusnya. Oh itu ya sih. Apa yang bikin ini bisa begini? Akhirnya dia stay itu di situ. Iya, akhirnya dia stay di situ. Terus kita, nah durasi video juga itu penting kalau buat kuliner ya. Itu juga nggak boleh terlalu lama gitu, nggak boleh sampai bikin orang bosen. Oke. Karena kalau orang bosen dia kan nanti scroll nggak nonton sampai akhir. Iya. Itu kayaknya sih mempengaruhi algoritma si IG atau TikTok. Kalau orang nggak nonton sampai akhir di skip berarti nggak terlalu nggak bisa masuk ke FYP lah istilahnya. Gitu. Dan juga kan di ujung kan biasanya ada call to action tuh. Ya kan, mau dia jualan produk kayak, dia jualan pelatihan kayak, dia jualan komen di situ kayak, biar naikin interaktif dan seterusnya kan. Jadi kalau nggak ketonton sampai akhir, ya message call to action lo buntu, nggak kelihat. Betul. Iya kan, lo mau monetize kemana? Mau lo punya, lo review makanan, ujung-ujungnya jualan makanan. Karena lo affiliate misalnya, gue dapetin produk ini ada di sini, cek aja Tokopedia-nya, klik link di bio misalnya gitu, ya kan? Nah itu kan ada pesan yang mau kita tuju kan, ada goals yang mau kita capai, uang misalnya nantinya, potong tuh ke skip tuh. Iya. Nggak mungkin tiba-tiba depan dua jualan langsung. Iya. Pasti di belakang jualan ya kan? Iya. Kalau di depan jualan langsung udah langsung di skip. Ya jualan males, endorse males, dibayar nih. Oh oke. Udah berapa lama lu bangun? Ini berapa sih followersnya coba lihat dong. Followersnya Ndri, gue tadi lupa deh. Atas coba ke atas. Atas deh coba, scroll. Nah, wih 151K ini gimana cara bangun nih bro? Berapa tahun? Hampir 3 tahun sih. 3 tahun nih? Awal-awal pandemi sih mulainya. Oh ya? Iya. Kan gak ada restorannya buka, lo mau review apaan? Hah? Ya bener kan? Iya. Pandemi kan tutup, lalu review apaan? Waktu itu awal-awal pandemi itu masih mulai kan, baru coba mulai. Itu kayak masih kayak di rumah, review makanan yang online. Waktu itu kan awal pandemi semua tutup. Online tuh semua bermunculan. Ya. Nah baru tuh review-review online. Nah setelah beberapa bulan kemudian mulai agak longgar sedikit. Ada beberapa yang buka, UMKM atau pinggir jalan street food yang buka. Nggak bisa dine in tapi bisa take away lah. Oke. Gitu. Oke. Nah di saat periode itu mungkin orang-orang tuh masih di rumah semua, masih stay di rumah semua. Tapi ya gue inisiatif lah, gue hunting lah istilahnya, hunting kuliner yang ada di Jakarta. Oh ya. Ternyata pertama kalinya lo nge-boom tuh yang mana bro? Kan susah ya ngebangun jadi food blogger ini kan, berat ya. Berat. Banyak lo di luar sana lo. Banyak banget. Apalagi sekarang makin banyak. Iya, yang menginfluence lo siapa dulu? Yang menginfluence gue, karena gue lebih di IG sama TikTok ya. Ada beberapa nama yang menginfluence gue. Dulu awal-awal deh, ceritanya yang mungkin sekarang jadi kompetitor lo kali. Asik. Pertama kali banget gue juga waktu mau mulai food blogger tuh gue nggak tahu sama sekali siapa food blogger tuh yang ada. Lah nggak mungkin bro, lu belajar dari mana? Ada satu nama, tapi akhirnya gue lihat-lihat ada namanya Koko Buncit. Siapa tuh? Nggak tahu. Koko Buncit, tapi dia biasanya di Surabaya waktu itu. Oke. Gue nggak tahu tuh. Dari situ baru gue lihat. Pas gue lihat, oh ternyata stylenya kayak gini. Kayaknya gue bisa deh. Oke.
Jadi gue mulai tuh. Dan sekarang lu kompetitor dia dong? Ya beda sih, kan dia di Surabaya, gue di Jakarta. Oh beda ini ya, beda regional area. ya, market dan seterusnya ya. Oh dia review-review yang makanan-makanan di sana. Betul. Oke. Itu pertama kali boom lu apa yang bikin lu gini bro? Kan konten kreator kan kadang kan kalau view-nya kecil lu posting kecil kan nggak semangat. Iya, pasti gitu. Males pasti kan. Ini apa sih katanya bangun personal brand, udah bayar e-course mahal lagi. Pasti kan, gitu. Emang lu langsung naik? Enggak. Iya kan berapa lama lu naik? Beberapa bulan lah. Nah coba, siapa tahu teman-teman lagi ngerasain hal yang sama sekarang lagi bener-bener merintis ya. Apa faktor kliknya yang pertama kali ketika ini gue nemuin formulanya nih. Kan nggak mungkin lu pak mau pakai formula lu cetak sedemikian rupa. Berat, lu nggak punya nama, siapa lu kan gitu kan. Betul. Apalagi kalau kita learning, kita banyak posting, banyak bikin konten, banyak editing dan seterusnya kan jadinya kan makin bagus. Kayak gue dulu deh siaran pertama kali kan hancur bro. Iya kan? Tapi sekarang makin hancur kayaknya. Enggak lah, insya Allah. Kayak gitu tuh. Gimana menurut lo? Nah itu memang pertama kali mulai itu ya nggak cuma food blogger doang atau konten kreator ya. Semua pekerjaan pasti pertama kali mulai kan sulit. Nah, membangunnya tuh paling susah lah. Tapi kalau yang gue bisa bilang dari pengalaman gue, yang pertama kuncinya itu satu, lu mesti fokus sama apa yang lu jalanin. Lu nggak bisa mencelak kesana kemari. Contoh misalnya makanan aja gitu. Yes. Oh ya, niche ya. Mau fokus ke makanan. Lu nggak bisa dari makanan terus tiba-tiba travel, terus tiba-tiba nanti beauty. Lu nggak bisa kayak gitu. Niche atau positioningnya berantakan tuh. Oke, terus? Nah, yang pertama itu, terus yang kedua konsisten. Oke. Lu nggak bisa nggak posting. Lu harus minimal sehari 1 kali posting. Setiap hari lu mesti posting. Ini gue setuju sama lo. Cuma kayaknya audiens gak setuju nih. Ngapain? Gila lu setiap hari posting lu. Iya. Kayak banyak waktu luang gue. Mesti sempetin. Mau gak mau. Yang edit siapa? Sendiri. Pakai handphone. Gue juga pakai handphone sih. Lu InShot, VN, CapCut. InShot sama CapCut lah sekali-kali. Gue InShot banget sih anaknya. Sama sih gue juga. Simpel tuh soalnya. Langganan tiap tahun. Yoi. Terus akhirnya? Terus itu konsisten. Konsisten, lu mesti posting setiap hari. Nah dari setiap kali lu posting, lu kan pasti bikin video. Setiap kali lu bikin video, lu posting, terus lu lihat kira-kira apa sih yang kurang dari video gua ini? Taunya dari mana? Kan subjektif. Analisis. Oh, dari insight ya? Iya, lu lihat video lu dan lu juga bandingin sama video food blogger yang udah ada atau yang udah senior. Lu juga mesti analisis lah. Lu mesti amati kira-kira food blogger lain tuh videonya kayak gimana sih. Misalnya ada satu food blogger yang atau konten kreator yang ini bisa nih dijadiin panutan gua. Karena stylenya kurang lebih kayaknya mirip gitu. Oke. Gua kayaknya struck sama dia. View-nya juga banyak misalnya. Nah, lu lihat video dia kayak gimana stylenya. Hal-hal yang bisa lu ambil dari video tersebut ke video lu ambil. Oh, yang relate ya sama audiens lo dan seterusnya ya. Oh, oke. Ya itu emang lu mesti pinter-pinter analisis sih. Ya. Video-videonya kira-kira kelebihannya tuh apa sih? Apa yang bisa membuat videonya si A itu meledak? Misalnya cara dia ngomong, clickbait, angle-nya, atau cara dia makan. Itu semua harus mesti dianalisis sih. Terus masukin ke video kita. Nanti next kita shoot video lagi. Pasti improve kan, nggak sama kayak yang sebelumnya. Iya betul. Ya sama lah kayak mau latihan, misalnya mau jago sepak bola setiap hari kan kita mesti latihan dribble lah, passing, shooting, sama ini juga konten kreator juga gitu. Harus percaya proses sih. Oh oke. Tapi gini bro, tadi kan lo bilang bahwa lo harus konsisten dan seterusnya. Sementara kan lo gimana mau konsisten? Lo juga kan kerja ngantor kan? Iya. Nah ini kan sama teman-teman juga nggak mungkin dia tiba-tiba ninggalin pekerjaannya dia. Betul. Ya kan istilahnya kalau ngomongin fitrah manusia tuh berpikirnya kan kita nih besok makan apa nih kalau kita nggak berusaha sekarang nih. Betul. Ya kan kalau dicabut dari pekerjaannya. Artinya kan lu berarti paralel kan sama kantor lu. Dan sekarang lu masih ngantor juga kan? Masih. Gimana cara bagi waktunya? Harus pinter-pinter sih. Pinter-pinter. Coba boleh kasih gua satu pola nggak? Yang biar teman-teman ada bayangan nih. Kayak misalnya lu ngeditnya kapan, syutingnya kapan. Lah kan lu kan office hour bro. Lah terus? Setelah office hour kan masih ada waktu. Oh malam ya? Iya mau gak mau ya lu mesti korbankan waktu lu
Misalnya waktu lu nonton TV atau waktu lu santai-santai, lu mesti korbankan buat bisa dibilang side hustle lu lah. Kenapa? Karena itu ada jaminan bahwa konten ini di sosial media lebih tinggi dari gaji kantoran lo. Ya, amin ya kan. Tujuannya kan, tujuan akhirnya kan gitu. Kalau udah itu berarti lu lupain kantor lo dong. Enggak lah. Bakal seumur hidup lu ngantor di situ. Ya pindah kantor. Nggak tahu lah gimana ke depannya kan. Diplomatis sekali, bahaya. Kalau jawaban aneh-aneh, kata bosnya melihat ya udah kamu kata aja gitu ya. Iya, ke depannya kan nggak ada yang tahu tuh, cuma Tuhan yang tahu kan. Ya. Kita mah manusia berencana aja. Ya. Berarti penghasilan sekarang udah segede apa sama gaji kantor lo? Ya, adalah lebih dari gaji kantor sih. Oh ya? Jauh sih. Jangan-jangan ini nih cita-cita semua orang yang berpikir bahwa pengen jadi apa, YouTuber, pengen jadi apa, konten kreator. Ya ingat tapi yang positif ya. Orang kan jadi masalah kan ketika ngemis online. Aduh, ngemis online. Ya. Gimana? Lu pernah bikin begitu? Ngemis online? Kasih saya singa ya, sambil makan cabai kan, tapi gak dimakan cabainya. Oh iya. Itu sering banget tuh. Kita tahu lu gak akan makan, gue tahu lu cuma mau stiker doang guys. Iya kan? Nah, itu kayak gitu gimana ngadepin fenomenal seperti ini? Ya sebenarnya kalau ngemis online kayak gitu mah ya pilihan masing-masing ya. Kalau misalnya orangnya udah mau apa ya istilahnya ya, berani malu gitu ya, ya jalanin aja sih. Yang penting kan nggak merugiin orang sih. Kalau buat gua sih ya nggak masalah. Gedenya berkali lipat jadi food blogger. Lumayan lah. Dapat dari mana sih? Kalau gua full dari endorsan sih, karena gua IG sama TikTok kan. Kenapa gak YouTube? YouTube Short lagi dikencangin banget loh. YouTube Short juga gue main. Oh main? Re-upload aja kan dari IG atau TikTok. Mirroring ya? Mirroring. Tapi video yang di YouTube-nya, yang video bukan shortnya? Long video ya? Iya. Gue belum mulai sih. Belum mulai? Belum mulai. Kan ada kayak mukbang lah, challenge lah, ya kan? Sambal sekian lah, atau lebih enak mana lah, martabak brand A sampai brand E gitu kan? Dijebrengin, ditutup, atau mungkin dia blind test lah, ya kan, kayak gitu itu kan lagi rame. Menurut lo itu masih worth nggak sih? Masih oke. Kenapa lo nggak gedein? Belum sih. Timnya kurang tim. Ya itu satu. Cari orang yang cocok juga kan susah. Oke. Terus yang kedua mungkin karena gue masih full time job juga ya. Nanti begitu udah bagus banget, resign bro. Iya, bisa juga sih. Iya. Pancing juga dia. Kalau sekarang difokusin di TikTok atau di IG dan seterusnya, yang paling kencang yang fenomena mana sih? Kasih tips teman-teman dong kalau yang mau mulai jadi food blogger gitu. Gaya-gaya seperti apa sih? Nge-review makanan pedes kah, manis kah, asem kah, atau seperti apa sih? Sebenarnya sih semua juga bisa naik. Tergantung setiap food blogger itu punya ciri khasnya masing-masing sih. Apa value lu apa yang diangkat? Kalau gue pribadi ya gue memberikan satu informasi tuh yang lengkap. Oke. Terus gue. Berarti yang lain nggak lengkap ya? Ya ada yang nggak lengkap, ada yang lengkap juga. Yang nggak lengkap yang mana? Ya ada beberapa misalnya nih lokasi di akhir video tapi cuma setengah detik. Satu detik. Oh sering tuh. Jadi orang mau baca, aduh keskip, mesti diulang lagi videonya gitu kan. Teknik kali tuh, biar naikin impresi. Ya, tapi kalau gue sih coba lokasinya di agak panjang lah gitu, biar orang bisa baca. Kayaknya kayak ngerjain orang gitu, gue nggak enak. Iya bener. Kayak lu nggak ikhlas banget sih, lu ngarepin views doang gitu ya. Iya, dan gue nggak tahu ya, kalau dalam pandangan pribadi gue juga nggak gitu ngaruh juga sih. Oh ya? Iya, misalnya lokasi di akhir video cuma setengah detik gitu. Nggak secara otomatis video tersebut bakal viral. Tapi kan lokasi ditaruh di ujung kan gara-gara memang orang mau nyari lokasinya, makanya biar tonton sampai habis. Iya. Itu kan bagian dari strategi kan? Iya. Iya kan? Iya, betul. Itu strategi banyak orang lah. Iya, jadi jangan taruh lokasi di depan. Iya. Orang udah tahu skip. Tapi beberapa kali gue taruh lokasi di depan juga kalau yang view-nya naik-naik aja. Tapi time span watching lu panjang nggak? Panjang aja sih. Kan ada average duration kan nontonnya kan. Kalau mungkin di YouTube ada YouTube Studio bisa kelihatan tuh. Iya. Ya kan sampai ujung. Nah sementara jangan-jangan lu taruh info di ujung, ada sesuatu yang pengen lu call to action ke sana, suruh beli produk ya atau segala macam, malah nggak ketonton. Taunya gue nggak tahu deh algoritma views itu kehitung sampai habis apa setengah udah kehitung views sih? Setengah udah kehitung views sih setahu gue. Nah iya. Lu taruh depan lu nggak takut orang langsung skip bro begitu udah taruh lokasinya? Tergantung sih, emang tergantung kontennya, isi kontennya sih.
Beberapa juga gue taruh di akhir, lokasinya taruh di akhir video. Tapi gue selalu kasih teks yang agak panjang sih, minimal 4 detik lah, biar orang tuh bisa baca gitu, nggak ke skip. Jadi orang nggak usah ngulang videonya. Oke, terus kalau untuk hook dari awal sampai akhir, tadi kita udah ngomong 3 detik pertama ya. Yes. Setelah 3 detik pertama biasanya apa sih? Setelah 3 detik pertama, kalau misalnya ada hook-hook lain yang bisa dimasukin, kita masukin lah di tengah video. Contoh misalnya ayam penyet cabai hijau sipit misalnya. Tadi kan hooknya tuh udah ada. Misalnya ini sehari bisa ngabisin 200 kilogram cabai hijau. Nah setelah itu kita juga dapat tuh, gitu kuat banget tuh. Iya kan, 200 kilogram cabai hijau kan itu banyak banget. Nah terus juga kayak tadi masnya juga kan sempat minta diulang kan. Ada ulekan yang menggugah mata ya. Jadi nggak cuma cabenya bikin pedes ya, bikin pedes bagian lain juga tuh. Ketika kesentuh. Ya beberapa scene yang bikin salfok lah, yang bikin salfok taruh di tengah, yang makin bikin penasaran gitu, atau yang bisa mengundang orang komen. Dan kepancing banyak yang komen. Pada ngomong apa? Salfok sama ulekannya. Nggak usah ditonton lagi guys, biarin aja, santai. Gue tahu lo pasti mau langsung ngecek videonya kan. Tenang. Itu harus diambil. Berarti ilmunya konten kreator tuh harus jeli ya. Reviewer itu ya. Benar. Soalnya yang membedakan lo sama yang lainnya apa? Benar. Semua juga reviewer kan? Ya mesti kreatif sih. Oke. Dan lo harus jeli banget mata kira-kira. Tapi kan subjektif ya, lo tau dari mana kalau itu adalah bagian dari click moment gitu loh. Kalau misalnya semakin sering kita melakukan, semakin peka, sense-nya tuh semakin dapet. Waktu kita shoot tuh udah tahu, wah ini bagus nih, wah ini bisa bisa buat awal video nih. Terus kira-kira, wah ini ada scene apa yang ngaduk yang banyak atau apa, ini bagus nih, gitu. Gue pikir karena lo memang punya alatnya di rumah. Enggak sih. Ulekan tadi. Enggak ya. Nah, coba ya yang paling rame, gue pengen ngukur. Tadi kan lo ada click moment dan seterusnya yang sehingga orang apaan tuh gitu kan? Apa coba video-video yang mana? Apa semua video ada? Nggak semua sih, hampir semua lah. Hampir semua. Nah, kalau beberapa juga ada yang mentok, kayak nggak ada yang menarik, ya udah. Ya udah gitu ya. Nah terus kalau lo datang itu atas dasar siapa? Ini restoran ini teruji oke nih, kan nggak mungkin lo subjektif dong. Ini aja kali gue kesini ya. Kalau nggak rame viewnya gimana? Ya. Kalau biasanya gue research dulu sih, kira-kira gue mau datang kemana nih yang oke. Nah, pertama gue researchnya dari sosmed atau dari Google. Kira-kira terus? Dari Google gampang kan, atau dari sosmed tinggal Kuliner Legend. Ya, Kuliner Legend Jakarta Barat, Kuliner Legend Jakarta Selatan tuh juga muncul semua banyak. Muncul, abis itu lo datengin langsung? Iya. Langsung seketika? Langsung. Udah bawa peralatan syuting? Udah. Kalau gagal? Tutup atau mungkin udah pindah atau mungkin? Sering. Ya udah. Pulang. Bensin tuh keluar tuh bro. Iya. Kalau buka lo masuk. Ini kita telaah nih, seru nih. Pas dateng, lo udah kontak duluan belum? Belum. Lo kita datang sebagai customer biasa aja. Lo beli. Jadi food blogger tuh beli ya? Beli. Masa sih? Lo nggak mau apa pakai cara gue gitu misalnya? Datang gitu kan, nunjukin, mas saya dari Ansa nih tuh follower saya tuh segini nih, ya kan, jadi saya numpang boleh bikin konten di sini kali ya, kan harapan biar gue dikasih gratis. Iya. Enggak sih, gue nggak pernah kayak gitu sih. Masa sih? Nggak pernah. Yang lainnya juga gitu kok. Enggak, gue nggak pernah. Lo nggak pernah, jadi lo datang tuh nggak pernah yang kayak gue ini kan gue lagi cerita gue lagi nggak cerita orang gitu kan, mas saya dari Ansa. Oh iya mas, ada apa ya mas ya? Gitu kan dia nggak tahu gue kan awalnya kan. Misalnya mungkin juga nggak notice juga siapa gue gitu kan. Boleh review nggak mas? Gitu, saya mau pesan aja. Pasti kan dia acuin tuh. Ya pesan aja mas. Dia bikin, pasti gitu dong. Yeah. Oh ya udah, sekedar informasi biar kita kenal. Nih Instagram saya di sini. Tuh, ya kan, namanya segini, follower saya tuh. Saya centang biru loh mas. Ya udah, cuma biar kenalan aja. Boleh mas ya pesan yang ini? Nah kan dengan harapan, wow banyak juga ya kalau di review sama dia nih nantinya nih. Ya udah deh, saya kasih gratis aja. Nah, kan alhamdulillah ternyata jebakan saya masuk. Iya, gua nggak pernah. Ya follower gua mas ucret mas, mana bisa kayak gitu, enggak lah. Oh, jadi mesti followers yang gede ya? Ya. Oh iya sih, biasanya sih yang gede. Cuma harus siap juga sih resikonya diserang sama netizen juga, gede juga tuh impact-nya tuh ya.
No comment lah. Oke. Oh jadi lu beli. Beli. Oh beli. Lu nge-review sendiri, lu beli sendiri, lu kasih nilai sendiri? Iya. Lah, endorse gunanya apa? Kalau endorse beda lagi. Kalau endorse itu berarti kan restoran mau kita untuk datang ke sana untuk promo dia punya makanan. Terus keuntungan lo apa? Lu udah beli, lo posting, dia dipromosiin. Ngapain? Mendingan lu udah datang jelas tukar exposure dong sama gue. Ya enggak sih. Gue gak pernah kayak gitu sih. Nah terus dia diuntungin ini semua. Ya anggaplah Ya. ini bukan yang di endorse ya. Ya. Terus lu dapat apa? Oh dapat personal brand. Seneng aja sih. Ada kepuasan kalau misalnya abis gua review terus misalnya si usaha tersebut rame misalnya. Wah masya Allah. Ya itu gua seneng aja gitu. Kayak itu kan sesuatu yang nggak bisa dinilai sama uang. Ya, Gitu. atau enggak rumus personal branding ya. Maksudnya personal branding apa sih? Kegiatan kita ngasih tahu ke dunia bahwa kita punya knowledge apa, punya skill apa, ya kan? Lo nggak akan diundang ke sebuah stadion klub Barcelona, Manchester United dan seterusnya, tapi kalau lo nggak pernah ngasih tahu bahwa lo itu suka bola, suka bola dan seterusnya gitu kan. Sampai akhirnya gimana caranya lo diundang? Ketika lo suka makan, ketika lo nge-review makanan, itu kan memancing yang lainnya bahwa oh ini orang emang food enthusiast nih. Ya udah gue taruh di brand gue untuk masuk gitu kan. Ya itu poinnya dapat banget sih mas. Iya, harusnya begitu ya. Jangan udah tajir, udah banyak duit tapi masih ngemis untuk minta makan gratis kan. Nah, mesti kan nunjukin followers lagi gitu kan. Rame lah dihujat lah sama netizen terhormat kita. Iya. Iya kan? Anda ketegang sekali ya di sini. No comment deh mas. Oh iya. Ya kan maka kan itu contoh ke gue. Oh, iya. Deri, nasihatnya diri gue jangan kayak begitu Deri. Ya kan maksudnya lu review aja kan impact-nya buat lu juga yang dapat endorse kan lu. Ya kan gitu. Ya, Henry aman banget nih mainin Henry. Coba kita lihat ke bawah. Kita ke bawah. Yang mana yang menurut lo coba. Sekarang nih waktunya nih gue sambil ngecek. Ya. Gue akan bedain mana yang endorse, mana yang real. Konten sendiri. Ya, nanti gue tebak, lu tunjuk aja. Boleh. Coba ya, gue bisa menilai nih insya Allah nih. Aduh gue takut lagi. Biasanya kalau endorse kan, wuhui, pasti dibagus-bagusin dong. Coba ya, gue tes ya. Tapi lu juga jujur. Oke, yuk. Ya, Pasti kita dong. challenge ya di sini ya. Ya. Kita challenge ya guys. Kita ukur nih. Gue sebagai awam dan penikmat, gue harus mengukur bahwa food vlogger atau food blogger ini beneran real apa enggak nge-reviewnya. Coba, mana ya? Lu random, lu kasih gue yang mana coba. Ntar gue tebak nih endorse apa enggak. Ayo. Ini belum ngomongin lu bayarannya berapa dan kalau nggak enak lu bilang enak ya. Ini belum kita bahas nih. Coba. Yang mana? Ya coba lu scroll aja. Dimas coba bantu. Coba yang mana coba? Nah, kalau yang Ini coba. ya itu Mas. Yang mana? Yang ini. Nah, ya. Dry aged beef stick. Oh, dry aged beef stick ini ya. Oke. Steak terenak di Jakarta Selatan. Semua dagingnya tuh dibumbuin dan dimasak freshly made by order. Dan yang pertama mau gue coba namanya MC Special. Ini tuh daging tenderloin yang disajikan dengan butter dan truffle. Dimasak di atas hot plate langsung di meja kita. Daging beefnya premium, dipakein butter dan truffle, kemudian ditaburi garam. Wangi butter dan aroma truffle-nya tuh perfect banget. Fix ini bakal jadi steak langganan gue. Disajikan lengkap dengan sayur, potato, dan ada 5 macam pilihan saus. Nah yang paling spesial, mereka tuh punya dry aged T-bone steak. Ini tuh daging yang disimpan kurang lebih selama 3 minggu dengan suhu dan kelembapan tertentu sehingga menghasilkan daging yang teksturnya empuk banget. Asli, pas dimakan dagingnya tuh super tender dan juicy. Bumbu marinatednya juga gurih dan wangi. Oh iya, buat pilihan kentangnya ada potato wedges dan smashed potato. Menu western lainnya Oke, stop. banyak kayak cheese Tuh, belum. Terus. Oh iya, dessertnya ini gue suka banget. Perpaduan coklat gelato dan Ferrero Rocher. Pecinta coklat pasti seneng banget sih. Nama tempatnya Meat Compiler Steakhouse, lokasinya di Cikajang. Tempatnya juga luas dan nyaman, bisa buat nongki seharian. Nah, kalian cobain ya. Nih, Oke, beneran. fix endorse. Betul. Weh, kan? Tahu gue tebak. Kenapa? Ya nggak tahu sih. Ini feelingan gue aja. Lo sampe ngasih tahu bahwa fix ini bakal jadi steak langganan gue. Man, come on. Bullshit nggak sih? Ya, Nggak tapi juga emang sih, beneran nggak juga sih. Bisa juga memang bener jadi langganan ya. Terus lengkap banget. Lengkap. Kan produknya begini. Berarti kan kalau lo nggak endorse, berarti lo nggak sedetail itu kan? Detail juga. Nah, coba nih Mas. Ketahuan dong abis ini bakal lu nunjukin Iya, gue yang juga. nggak endorse. Ya sebisa mungkin kita bikin detail lah. Kan kayak tadi yang gue bilang di awal, kayak gue mau kasih info yang
selengkap mungkin lah. Jadi pas orang datang ke sana tuh udah nggak bingung, misalnya harganya berapa atau menu pilihannya apa aja. Lo kan bayar, hak lo dong, lo mau komentar apa kan? Tuh. Oke. Ada nggak yang memang nggak enak, terus lo bilang nggak enak? Jujur, kan lo bayar, ngapain lo bingung orang dia nggak bayar lo kok? Ada, biasanya kalau nggak enak ya gue nggak post. Kalau menurut gue, kenapa? Menurut gue benar-benar gak enak banget ya, gue nggak post. Kenapa? Oh karena kasihan juga dianya ya. Iya, gue bingung kan nanti mau komen apa, masa gue bilang nggak enak di video. Iya, di samping itu juga ketika lo posting nggak enak, brandnya juga jadi kena impact ya bro. Iya. Kasihan UMKM kita ya. Kasihan kan. Oh oke. Better gue nggak posting, nggak komen apa-apa jadinya kan. Tapi kalau dibayar nggak enak, lo bilang enak dong. Nggak juga. Ah masa sih? Masa? Nih misalnya lo tadi steak, nama steaknya tadi apa? Meat compiler. Oke, bayar lo berapa? Ya adalah juta-jutaan lah ya. Ya, set lu makan, nggak enak. Lu akan bilang enak kan? Biasanya mereka jujur, Henry, I'm content creator Henry. Kalau biasanya kalau gini. Kalau yang Anda lagi berkelit kan pasti kan? Enggak. Coba gimana? Henry, terangkan padaku Henry. Gini. Biasanya kalau yang endorse itu dia kasih menu tuh ada beberapa macam. Misalnya ada 10 macam. Nah, beberapa yang emang menurut gua nggak enak, gua nggak masukin ke video. Lu bilang sama dia gimana? Kok nggak ada mas videonya? Gua bilang. Dan biasanya owner pun juga ngerti. Nggak yang maksa, nggak bisa ini harus masuk, nggak. Kan dia bayar. Iya, tapi kan tetap gue tetap masukin kan menu-menu lainnya yang enak. Oke. Kalau itu menu andalannya dia, amsyong lu, nggak mungkin nggak masukin. Gue belum sejauh ini ya, kalau so far gue belum pernah dapat menu andalan tapi nggak enak. Ntar gue doain deh. Enggak. Ya nanti gue bingung di gimana nih. Ya kan kalau menu signature-nya dia mau nggak mau harus naik, atau menu baru yang lagi di bus. Iya. Panik lu, iya kan? Gue belum pernah bahasin lebih detail sih sama sebelum yang pernah gue undang. Makanya ini pas banget momennya, gue pengen tahu karena keresahan konten kreator gitu kadang. Aduh, apa gue harus bohong ya? Apa gue duit tapi depan mata ya nggak? Bohong aja kali ya. Nggak duit bisa sih. Oh nggak bisa ya, Masya Allah. Iya, soalnya nggak gimana ya. Nanti kitanya juga jadi apa ya? Value kita kan kalau kita misalnya nih kita bilang nggak enak, kita sebenarnya nggak enak, tapi kita tetap bilang enak. Nanti pas orang datang nyobain, nah itu bener. Mana nih value lu jadinya orang jadi males. Lu nggak trusted lagi di mata mereka. Iya. Lu nggak dipercaya lagi tuh. Males begitu lu posting. Kemarin gue udah kecel ya sama laundry. Iya kan? Itu salah satu tantangan, menurut gue salah satu tantangan terberat food blogger sih. Dan kadang-kadang pas kita datang nih, pas kita makan emang beneran enak. Tapi mungkin karena suatu dan lain hal, pas orang lain datang di hari yang lain. Oh iya, karena makanan subjektif ya. Iya, di hari yang lain ternyata misalnya ini mungkin pas waktu itu mungkin pegawainya ada yang sakit, kekurangan orang atau hektik karena rame banget, atau mungkin bahan makanannya pas saat itu di hari itu agak kurang. Jadi penilaian gua dan penilaian netizen beda gitu. Itu gimana? Ya itu tantangan terberatnya. Yang tanggung jawab siapa? Ya karena ya itulah pemilik restoran dong, harusnya ada QC yang baik ya. Iya. Konsistensi dari restoran itu sih emang bikin apa ya istilahnya ya, bikin kita food blogger juga padahal pas kita datang tuh enak, beneran enak gitu. Dan itu pernah terjadi, udah posting lagi ya? Pernah. Dan ada yang komen juga, mana deh bohong lo gitu. Iya. Wow, kok pas gua datang kok beda sih rasanya gitu. Ya lu bilang aja orang udah dibayar gitu. Enggak ya. Nah, kalau dia udah bayar, tapi gak sesuai ekspektasi gimana tayangannya? Maksudnya apa nih? Kayak lu tau ngomongnya Eiger ya, brand Eiger yang waktu itu orang nge-review, tapi tiba-tiba dituntut pakai surat terbuka. Saya nggak pernah di review seperti itu. Pernah nggak ada komplain-komplain? Enggak sih, nggak pernah. Kan kayak gitu pernah ya waktu kasus Eiger, tau gak sih? Kemarin sempat rame itu. Pernah juga kayak gitu nggak? Karena kan food blogger atau mungkin reviewer kan pasti kan masalahnya di situ. Nggak pernah tuh, aman deh. Aman. Mantap. Nggak pernah sih. Ya paling kalau misalnya, tapi kayaknya sekarang juga masyarakat juga udah lebih pinter sih. Kan tujuan endorse itu bukan langsung ke direct sales. Oh, awareness. Iya. Tapi kan lo pasti punya beban moral untuk
naikin sales dia, bro? Jujur ya. Iyalah. Iya. Karena istilahnya mereka udah bayar kan. Ya kalau gue dijadikan beban pikiran ya nggak ada hasilnya. Tapi ya apa yang bisa gue lakukan ya gue lakukan yang terbaik lah waktu shoot. Iya, soalnya kan kalau dari internal kita, lo bisa jadi nggak dapat repeat order lagi. Yang kedua, dianya kecewa, ya, gitu kan. Jadi lu mau lo dia kecewa tiba-tiba kayak gitu kan, males kan pasti kan. Nah lo kan pasti punya beban di situ kan. Jadi mau nggak mau lo harus kasih yang terbaik juga sih ya kadang-kadang ya. Iya, ya itu mau nggak mau ya. Kita juga kan nggak bisa prediksi kira-kira view di IG di TikTok seberapa besar ya kan. Yang bisa kita lakukan ya yang lakukan yang terbaik lah waktu kita shoot. Red card gimana sih cara bikinnya? Kalau food blogger nih? Red card masing-masing punya ini sendiri sih, Mas. Oke, tahu gue. Tapi kan 100k sama 100k juga sama, apakah sama gitu? Beda. Mungkin dia punya karakter yang kuat, mungkin engagementnya lebih tinggi dan seterusnya kan, followers nggak jadi acuan kan? Betul. Bisa jadi lebih dikit tapi engage banget nih sama followers atau audiens ya kan? Nah itu gimana cara ngaturnya? Gak ada rumusan pasti sih Mas. Tapi kalau misalnya ditanya tips untuk menentukan red card ya. Iya. Untuk yang pemula lah, ini misalnya konten kreator yang pertama kali baru mulai lah, terus baru ada pertama kali dapat pertanyaan soal red card. Iya, info PP dong gitu. Kalau PP paid promote, Mas. Coba versi food blogger apa sih isinya tuh? Paid promote berarti cuma diposting doang. Ya. Oke. Paid promote berarti terus, cuma diposting doang, materinya dari klien. Satu lagi? Kalau satu lagi endorse. Mirip-mirip ya, kita juga begitu ya. Oke, endorse berarti beda tuh sama paid promote lo ya? Beda. Info red card dong. Nah, lokasi. Abis dikasih ngilang tuh brand. Ya kan klien hilang tuh, nggak jadi tuh, ketakutan. Gimana tuh caranya ngakalinnya? Biar nggak kabur. Terus kasih red card hilang. Biasanya begitu. Ya nggak? Setuju nggak? Setuju dong. Ya nggak? Yang lagi merintis nih. Gimana? Banyak sih yang kayak gitu. Terus bapaknya aja deh. Nggak lo kejar? Enggak sih. Gue nggak pernah ngejar sih. Keren. Enggak, maksudnya sombong sekalian deh. Enggak, maksudnya kan kalau misalnya kita udah kasih red card nih ke brand misalnya, red card saya segini. Terus misalnya oke, nanti kita kabarin. Terus misalnya udah nggak ada kabar lagi. Kadang-kadang kan mungkin memang mereka punya budgetnya terbatas. Atau mungkin campaign-nya si brand tersebut nggak sesuai. Diundur. Banyak juga yang kayak gitu. Timeline-nya ternyata diundur. Atau mungkin ternyata ya biasanya kan kalau kita kasih red card kan sifatnya masih pengajuan semua, Mas. Oh iya benar sih. Belum tentu memang kampanye juga sih, anak-anak kreatifnya juga di-approve juga sama kreatif directornya ya. Iya, kadang-kadang malah pernah gue dapet tahun depannya malah. Wah? Jadi dia nanya red card tahun ini. Malah tahun depannya dia ini baru follow up lagi dianya. Karena udah di-approve sama timnya tuh baru-baru itu. Dan kampanye baru berjalan. Baru mereka kontak lagi, Kak sorry kemarin kita udah sempat kontak tapi nggak ada kabar, terus nanya lagi red card update gitu. Apakah ada perubahan atau enggak? Berubah dong, setahun sih iyalah berubah. Iya kan, beda angka, beda harga bos. Iya biasanya udah berubah. Iya makanya lo kalau mau ngontek Henry dari sekarang, sebentar udah naik lagi dong. Kan valuasi lu kan duduk dikasih solusi makin naik. Amin. Gila. Karena proven kata orang-orang bro. Yang pertama karena Allah gitu, biiznillah. Cuma kata orang-orang kan katanya begitu. Saya sih apalah gitu kan. Cuman duduk katanya naik katanya. Lu abis ini bisa naikin red card lo. Amin. Iya. 700% lah minimal. Buset. Amin. Terus cara follow up klien gimana sih? Ketika udah ketok taunya alot gitu. Gimana cara lu follow up ya? Ya kalau misalnya di saat nego, biasanya kan kalau klien negonya itu nego, bisa nggak red card-nya dinego? Iya. Lu bilang bisa? Bisa. Biasanya gue bilang bisa. Oke. Terus? Ya baru tuh nego. Ada yang nawarnya rendah banget, ada yang nawarnya tipis-tipis. Ya itu aja. Kita ya tektok aja. Oke, tapi sampai deal biasanya ya? Ya harus ya. Ada yang deal, ada yang enggak. Oke. Ya kita juga kalau bisa ya jangan terlalu kelihatan kayak menggubu-gubu pengen gitu. Jangan kelihatan butuh-butuh banget ya. Ya. Iya kan bener kan? Iya. Iya loh, jangan kelihatan butuh-butuh banget. Apalagi kan menunjukin followers ya kan ke penjualnya. Oke bro,
Kira-kira di sini apa yang bisa lo bagi ke teman-teman semua, tips and trik gimana caranya menjadi content creator food blogger yang baru memulai, modalnya gimana, kameranya pakai apa? Mungkin lo bisa ceritain nih di ujung-ujung obrolan kita nih, bro. Sebenarnya kalau menurut gua sih kalau menjadi content creator itu sebenarnya mirip kayak bangun bisnis ya. Oke. Kita harus punya mindset yang pertama kita harus punya satu value apa yang bisa kita berikan buat orang lain. Kira-kira impact apa sih yang bisa kita berikan buat orang lain. Terus kedua tadi gue udah bilang kita tentukan topik apa yang kita mau tekunin. Terus yang ketiga konsisten. Sebisa mungkin posting setiap hari. Terus kita analisis kelebihan dan kekurangan video kita. Termasuk kita juga mesti ngerti nih diri kita nih kelebihan dan kekurangannya apa. Oke. Nah terus kemudian kalau soal equipment. Equipment itu kalau misalnya konten kreator ya. Lo pakai apa? Sekarang gue pakai iPhone. Yeah. Awal-awal pakai Android. Terus udah gitu ganti. Patah-patah bro, ntar kalau diposting di IG. Maaf ya. Betul. Gue juga bingung sih kenapa ya. Padahal udah Android yang istilahnya yang high end pun juga masih beda sih kalau dibanding sama iPhone. Iya. Iya sih. Ya sabar ya. Semangat. Tapi nggak masalah. Istilahnya kalau misalnya lu belum bisa beli iPhone pun jangan sampai patah semangat gara-gara gue nggak bisa beli iPhone, emang gue nggak punya modalnya. Banyak kok konten kreator yang dengan equipment seadanya juga naik gitu, viral. Jadi batasan-batasan kayak gitu tuh jangan sampai membuat kita down duluan. Minimal iPhone 5 lah ya. Ya. Ya kan yang penting iPhone. Soalnya kan banyak konten kreator, HP gue iPhone, yang bukan minggir. Nah, kan gitu kan. Ada juga yang kayak begitu kan, karena saking eksklusifnya kalau dia pakai iPhone. Astagfirullah, yang itu juga nggak dibolehin juga sih harusnya. Iya kan. Nah, terakhir, gue mau nanya sama lo. Apa lo mau samain lagi? Ada lagi yang kurang mau lo samain? Itu sih paling misalnya kalau equipment kayak gitu kan. Ya kalau bisa misalnya upgrade lagi dari iPhone ke kamera juga lebih bagus. Iya, karena visual juga mendukung juga sih ya. Visual juga mendukung. Iya sih, ada misalnya lu agak buram, agak noise itu orang malas nonton nih. Maaf ya, jadi maksudnya nih buat terpacu gitu loh, konten kreator jadi lebih mantep lagi gitu loh. Ya, pokoknya buat teman-teman pelaku brand, insya Allah nih kalau gue dari konten-konten udah gue gali nih, orang emang niat banget cara nge-review, sampai beli makanan dan seterusnya. Artinya dari hasil yang disajikan juga luar biasa nih Henry ini. Ya, coba dong kalau pengen info kontak lu kemana bro? Langsung dong. Kalau konteks sih DM aja di IG Henry Jonathan. DM ya berarti langsung ya? Henry. Lu yang balas? Ya itu gue yang balas. Lalu nggak ada manajer? Nggak ada, masih sendiri. Wih gile. Baru tahun ini sih, baru awal tahun ini gue ada videographer sama editor freelance. Selama ini lu ngedit sendiri tuh ya? Selama 2 tahun gue edit sendiri. Mic VO-nya pakai apa? Voice over-nya? Sendiri. Pakai handphone? Pakai handphone. Oh. Keren, ini baru ngerintis dari awal nih, gue demen banget ya Henry nih. Iya, bener-bener. Baru ada video editor juga ya. Nanti ada manajer juga ya dan seterusnya ya. Iya, amin. Masya Allah. Kalau kurang-kurang tim gue bisa support di sini kasih solusi. Tapi biasa komisi kita ada manajemen ya 90% ya. Buset. Ya bisa diatur lah itu mah. Nggak, memang kita begitu. Kita emang orangnya emang monopoli sistemnya gitu. Jadi kalau misalnya lu di endorse 10 juta, 9 jutanya kita. Baik. 1 juta lu. Gak apa-apa kalau lu gak mau, gak apa-apa, kita gak maksa. Lu mau buru-buru nih daftar. Gak usah. Kalau gak mau gak apa-apa. Nanti nego lah di belakang. Ya nego lah ya. Minimal gue 9,5 lu gope. Ya. Turun dong. Langsung DM aja teman-teman deh. Tuh di sini bisa langsung cek. Ada di YouTube 125.000 subscribers, gede juga bro. TikTok 460.000. Gede banget TikTok lu, bukan dong TikToknya. Kita belum ngecek TikToknya dia. Gede juga lu, gede di TikTok berarti ya bro. Iya. Coba klik itu. Henry Jonathan. Coba buka, Dim, klik Dim. Coba Dim. Ini. Waduh, kuliner viral Indonesia 467. Video-video lu gope. Gede-gede banget deh. Masya Allah. Bro, bocorin dong bro, red card lu berapa bro? Tipis-tipis aja bro. Kan konsumsi publik juga. Kalau bayangin bro, 500.000 subscribers gue. Kalau mereka mau DM lu kan lu harus jawab juga. Iya sih. Udah, kan tinggal dia bahas. Masih murah lah kalau red card gue mah. Gue tebak ya. Boleh. Di atas 10. Wah nggak nyampe mas. Yang bener loh. Nggak nyampe. Ini udah 400.000.
TikTok ya emang nggak nyampe? Nggak nyampe. Persepsi belum segitu emang. Lu karena takut aja kali naikin harga aja bro. Abis dari sini ya? Iya, pastilah. Abis dari sini amin. Masya Allah, nggak tapi beneran. 8, 7. Masih di bawah 10. Bawah 10 ya? Dapat 1 menit video. 1 menit video. Udah bersih tuh semua ya? Ya. Tuh, di bawah 10 juta nih. Henry Jonathan, Masya Allah. Dapat di postingan di mana? Di TikTok sama di IG sama harganya? Dua-duanya dapat di IG, di posting. Di bawah di TikTok, 10 juta. Posting. Udah dapat IG sama TikTok. Wow. Nggak kemurahan, bro. Ya. Exposure lu short juga. Short juga sih gua. 125k, 100.000 1k, 467k. Di bawah 10 juta. Lo mau gue mahalan gue dong. Hah? Gue 19 juta bro. Buset. Ini gue kasih tips aja buat lo. Lo harus segitu, di atas gue berarti. Enggak lah. Karena gimana ya, kadang kan kita, gue juga sebenarnya gimana ya, usaha yang perlu untuk apa namanya ya, dinaikin exposure-nya itu kan kebanyakan kan usaha-usaha baru. Bener. Nah gue juga belum selesai ngomong. Makanya gue sepi yang order. Oh baik. Kan Ratiar kan suka-suka gue kan. Gue kasih hilang. Nggak gini bro, gini gue ini gue lurusin klarifikasi nih. Oke. Niatnya sama-sama insya Allah sama lah, kita membantu mereka semua. Cuma gue nggak fokus di situ. Ya waktu gue memang beda kan, gue kan ngobrol di sini. Kalau mau lu bayar lu taruh nih brand lu di meja gue. Kalau gue fokusnya situ. Kan ada 2 kan kata orang-orang kan. Gue juga banyak dapat insight sih. Kalau lu nggak pengen lu kasih harga tinggi. Jadi ya bodo amat lah, dapat oke, enggak juga apa-apa. Ya, bukan gue nggak butuh duit ya. Siapa yang nggak butuh duit? Gue juga cari cuan kali sama. Cuma maksudnya gue kalau untuk endorse kayak nge-review gini, gue nggak fokus itu karena gue lagi bangun media kan. Kayak tadi lu bilang setuju gue sama lu positioning. Jangan gue embat kanan kiri. Gue review makanan juga, gue review ini bukan berarti nggak boleh ya. Kecuali gue punya sendiri tuh nama brandnya. Kayak gue ada brand makanan nih, gue punya resto. Ya mendingan gue reviewnya di situ karena tawar itu punya gue. Tapi bukan jadi food blogger kan, jadi ngancurin personal brand gue kan. Iya, itu. Benar. Maka tadi gue kasih, makanya tadi jawabannya keren sih, angkanya 19 juta Red Karto. Iya Der, tapi yang order kan juga kabur. Iya. Gue nggak tahu kalau mungkin di bawah lo mungkin bisa insya Allah, tapi ya jadinya kerjaan gue ke situ. Iya. Itu ya monggo kalau mau berani ya silakan. Gue review, kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak maksa gitu. Tapi kalau bisa tolonglah, kan anak saya juga 3. Bikin follower. Iya. Silakan kontak aja teman-teman ya. Di Henry Jonathan langsung DM aja, dia sendiri yang balas loh. Masya Allah, yang baik banget nih orang nih. Sip, terakhir bro. Kompetitor yang paling berbahaya di dunia food blogger siapa bro? Sebutin 1 orang yang pengen banget lo hancurin karirnya. Enggak bercanda. Maksud gue tawa semua nih. Enggak maksudnya lo ngerasa saingan kan boleh bro, positif bro, cuma cara yang benar. Jangan lo hancurin karirnya. Gimana siapa? Ya, main aman lagi nih. Pokoknya gue harus ngalahin dia. Kan boleh. Kompetitif secara positif, caranya yang benar. Bersaing halal. Siapa bro? Enggak ada sih. Masa? Enggak ada. Masa lu enggak sekompetitif itu? Enggak sih, gua nggak pernah mikir kayak gue harus kalian ini ya gue harus kalian si A. Bukan itu gue paham. Semua rezeki udah diatur, gue paham. Di ranah itu gue paham benar. Tapi kan yang namanya pebisnis konten kan wajar punya daya saing bro. Kalau enggak gimana lo mau hidup? Nas Carlos? Enggak lah, itu mah udah suhu. Oh suhu. Enggak, gue Tan Boykun. Gue lebih gue lebih kayak fokus ke diri sendiri, apa yang bisa diimprove dibandingin lihat orang lain sih. Masya Allah, top. Iya. Sama kayak gue juga sama Deddy Kobuzer biasa aja. Cuma kalau Deddy bawa gue sih alhamdulillah. Percaya mas. Ya. Mantap. Bro, thank you bro. Sama-sama. Iya. Sukses Thank pokoknya you. buat teman-teman, silakan nih luar biasa tuh dia ngasih harga masih semula itu. Embat deh bismillah deh. Review juga bagus-bagus, detail semuanya. Sampai tongkat yang ujungnya bentuk lonjong juga diambil sama dia tadi. Ya, thank you bro ya. Thank you mas, sama-sama. Kita kasih solusi.